Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Zara Nailasya, NIM aku 12514700072. Aku berasal dari kelas 1B, Prodi Kimia. Nah, kali ini aku akan bahas sesuatu topik yang menarik nih. Ayo, apa ya kira-kira? Nah, aku mengambil topik yang berjudul Pancasila sebagai titik temu, peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam meredam polarisasi tahun 2016 sampai 2019. Nah, teman-teman tahu nggak kalau Indonesia ini adalah negara yang sangat luas. Bukan hanya wilayahnya saja yang luas, tetapi Indonesia itu mencakup keberagaman yang bermacam-macam nih, teman-teman. Nah, salah satunya yaitu kita mempunyai banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak keberagaman yang lain, dan kita itu terdiri dari 17.000 pulau loh, teman-teman. Jadi, mustahil banget gak sih kalau kita itu tidak terhindar dari yang namanya perbedaan? Nah, salah satu perbedaan yang gak dapat kita hindari itu adalah perbedaan pendapat dan cara berpikir ya teman-teman. Oleh sebab itu, Indonesia itu memiliki Pancasila namanya. Pancasila ini adalah suatu pedoman hidup untuk bangsa Indonesia agar tetap berada di jalannya. Tapi, meskipun kita mempunyai Pancasila sebagai pedoman, itu mustahil loh teman-teman kalau bangsa Indonesia itu masih selalu berjalan mulus. Nah, pada tahun 2016 sampai 2019, itu tuh Indonesia mengalami yang namanya polarisasi politik dan isu keagamaan yang meruncing tajam. Nah, di selanjutnya aku bakal bahas aksi 212 pada tahun 2016. 212 pada 2 Desember 2016 menjadi titik balik. Massa berkumpul dengan membawa tuntutan keagamaan. Tetapi, efek sosialnya bergema lebih luas. Media sosial dipenuhi konten-konten provokatif, identitas agama dijadikan senjata politik, dan masyarakat mulai terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga. Disinilah hubungan antara Islam dan Pancasila kembali diuji. Di tengah suasana panas dan saling klaim, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memainkan peran yang sangat penting. Mereka tampil sebagai penyejuk, sebagai penengah, dan sebagai pengingat bahwa Islam dan Pancasila bukanlah dua kutub yang berlawanan, melainkan dua pilar yang bisa saling menguatkan. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam modern dan rasional. Pada masa polarisasi 2016 sampai 2019, Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa politik identitas adalah ancaman bagi keutuhan bangsa. Pimpinan pusat Muhammadiyah berulang kali mengingatkan bahwa umat Islam tidak boleh terjebak dalam perang informasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Mereka menekankan bahwa berpolitik itu boleh, tetapi merusak persaudaraan itu tidak. Sikap ini diperkuat melalui berbagai forum resmi, ceramah keagamaan, hingga seruan moral menjelang pemilu 2019. Muhammadiyah mendorong umat Islam untuk tetap rasional, tetap santun, dan kembali pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Sementara itu, Nahdlatul Ulama dengan jutaan jamaahnya mengambil pendekatan yang juga menenangkan. NU memperkenalkan gagasan Islam Nusantara, sebuah konsep yang menjelaskan bahwa Islam dapat hidup harmonis dengan tradisi, budaya lokal, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketika polarisasi semakin tajam, NU mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga wadah bersama yang mengakomodasi keberagaman. NU mengajak umat Islam untuk melihat Pancasila bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang aman di mana Islam bisa berkembang dengan damai. Baik NU maupun Muhammadiyah
sama-sama menolak keras upaya untuk memecah belah bangsa melalui isu agama. Keduanya sepakat bahwa Islam rahmatan lil alamin sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Kalian tahu nggak, tahun 2016 sampai 2019 itu kan terjadi polarisasi ya teman-teman. Nah, polarisasi yang tadi kita bahas itu masih di dunia nyata. Tetapi polarisasi juga terjadi di media digital, dan itu penyebarannya tuh lebih cepat. Jadi kayak hoax, fitnah, terus provokasi itu lebih dapat menyebar dengan luas dan cepat di dalam media digital itu teman-teman. Nah, jadi pada saat kejadian itu, dua ormas ini, Muhammadiyah dan NU, itu membuat kampanye loh teman-teman. Apa isi kampanyenya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Jadi kedua ormas Islam tersebut itu mengadakan kampanye literasi digital dakwah. Nah, isinya itu apa? Jadi mereka itu menegaskan bahwa menjadi muslim itu nggak boleh membenci sesama warga negaranya sendiri. Dan menjadi warga negara yang cinta Pancasila itu juga nggak boleh mengabaikan agama. Peran Muhammadiyah dan NU pada masa polarisasi 2016 sampai 2019 membuktikan satu hal, bahwa kekuatan Islam moderat adalah penyangga utama persatuan Indonesia. Keduanya berhasil meredakan ketegangan, menjadi jembatan dialog, dan mengingatkan publik bahwa perbedaan politik adalah wajar, tetapi permusuhan bukanlah pilihan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Islam dan Pancasila itu bukanlah dua entitas yang harus dipertentangkan. Keduanya itu bisa berjalan dengan cara berdampingan loh teman-teman, saling menguatkan dan menjadi pondasi bagi Indonesia yang damai serta bermartabat. Dan selama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta seluruh elemen bangsa terus menjaga semangat modernisasi, Indonesia akan tetap kokoh sebagai rumah untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.